Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berkumpul di kesempatan kali ini. Ibu Pita Meilani, SPD Magister Sains yang saya hormati, serta rekan-rekan sekalian yang saya cintai. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan saya Fitria Pujianti, NPM 202154068, sebagai moderator, Arya Tama dengan NPM 202154013, dan Resti Ari Lestari dengan NPM 202154103. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai load bearing atau bantalan beban. Di sini kami akan membahas yang pertama ada tegangan dan regangan, kemudian pembuluh darah, gigi dan tulang, dan yang terakhir tendon, ligamen, dan juga kartilago. Untuk pembahasan pertama mengenai tegangan dan regangan akan disampaikan oleh saya sendiri. Elastisitas adalah kemampuan yang dimiliki suatu material untuk kembali ke bentuk dan ukuran semulanya saat gaya eksternal atau gaya deformasi yang diterapkan padanya dihilangkan. Hal ini disebabkan karena kuatnya gaya tarik antar molekul pada material tersebut. Elastisitas berkaitan dengan tegangan dan juga regangan. Tegangan atau stres merupakan suatu besaran yang menyatakan besarnya gaya yang diberikan pada suatu benda per satuan luas penampang benda yang dikenakan gaya tersebut. Secara matematis, tegangan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu F per A, di mana F adalah gaya pada jaringan dan A adalah luas penampang tegak lurus dengan gaya yang diterapkan. Oleh karena itu, stres didefinisikan dalam satuan tekanan. Tegangan atau strain adalah besaran yang menyatakan perbandingan antara pertambahan panjang dan panjang mula-mula benda. Adanya suatu regangan karena terdapat gaya yang diberikan pada benda ataupun suatu material yang dihilangkan, sehingga material tersebut kembali ke bentuk semula. Strain adalah perubahan panjang pecahan dari suatu jaringan. Dirumuskan dengan delta L per L, di mana L adalah panjang awal jaringan dan delta L adalah perubahan panjangnya. Karena regangan adalah perbandingan dua panjang, maka ia tidak memiliki dimensi. Dalam elastisitas terdapat hukum Hooke yang menyatakan bahwa jika gaya yang diberikan pada sebuah benda tidak melebihi batas elastisitasnya, pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya yang diberikan tersebut. F sama dengan min K kali delta X, di mana F adalah gaya luar yang diberikan dengan satuannya Newton, kemudian K adalah konstanta pegas dengan satuan N per meter, dan delta X adalah pertambahan panjang pegas dari posisi normalnya dengan satuan meter. Hukum Hooke mengatakan bahwa akan ada respon tegangan linier terhadap perubahan panjang dan setelah peregangan dihentikan dan jaringan dilepaskan, tegangan akan kembali ke nol di sepanjang garis tegangan atau regangan yang sama. Kemiringan garis tegangan atau regangan disebut modulus elastisitas atau yang kita kenal dengan modulus Young. Ini adalah istilah yang paling umum digunakan untuk mengukur elastisitas jaringan. Tidak semua jaringan biologis mematuhi hukum Hooke, tetapi pendekatan linear dari perilaku non-linear masih digunakan untuk memperkirakan modulus Young jaringan ini. Modulus elastisitas adalah sifat bahan yang memungkinkan berubah bentuk jika diberi beban, dan bila beban tersebut dihilangkan akan kembali ke bentuk semula. Di kiri atas, menurut hukum Hooke ada hubungan linier antara tegangan dan regangan. Modulus Young juga disebut sebagai modulus elastisitas adalah rasio tegangan per regangan, dan kita bisa lihat di gambar kanan atas. Di beberapa jaringan, eksistensi jaringan linier, tetapi kembali ke jaringan yang lain. Panjang berjalan di sepanjang jalur melengkung, menciptakan loop histeresis. Luas lingkaran sesuai dengan energi hilang selama peregangan dan kembali. Di kiri bawah, di luar batas Hooke, jika jaringan memiliki viskoelastisitas, regangan awal kembali ke tegangan nol pada panjang yang lebih panjang dari panjang awal. Jaringan akan perlahan kembali ke panjang aslinya. Materi yang selanjutnya mengenai pembuluh darah akan disampaikan oleh saudara Resti Ari Lestari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan bagian dari sistem sirkulasi di dalam tubuh. Pembuluh darah diibaratkan sebagai selang yang di dalamnya mengalir darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung. Tekanan darah berarti daya yang dihasilkan oleh darah terhadap setiap satuan luas dinding pembuluh darah yang hampir selalu dinyatakan dalam milimeter air raksa. Peningkatan atau penurunan tekanan darah akan mempengaruhi homeostasis di dalam tubuh. Jaringan ikat pada pembuluh darah terdiri dari dua protein, yaitu kolagen dan elastin. Keduanya fleksibel, tetapi memiliki sifat distensi yang sangat berbeda. Tripsin akan mencerna elastin jauh lebih cepat daripada kolagen. Setelah paparan tripsin, kolagen yang tersisa dengan modulus elastisitasnya yang tinggi mendominasi hubungan tegangan dan regangan. Asam format mencerna kolagen lebih tinggi dari elastin, sehingga setelah paparan asam format, elastin mendominasi. Estimasi modulus Young di daerah yang lebih kaku dari dua protein menunjukkan bahwa kolagen sekitar 11 kali lebih kaku daripada elastin. Seperti halnya dentin, tidak ada protein yang mendominasi modulus elastisitas jaringan. Jaringan berperilaku di tengah-tengah antara dua modulus protein. Kadang-kadang dikatakan bahwa elastin mendominasi daerah tegangan rendah pada kurva pasif, dan kolagen mendominasi daerah tegangan tinggi. Meskipun ini mungkin benar sebagai perkiraan pertama, kedua protein berkontribusi pada perilaku jaringan total pada semua panjangnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Resti Ari Lestari yang telah menyampaikan materi. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Arya Tama, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan tulang dan gigi. Orthodontic tooth movement atau bisa disebut juga dengan OTM adalah gigi yang bergerak karena kekuatan mekanis. Selama perawatan ortodontik, maka akan terjadi perubahan jaringan yang disebabkan oleh kekuatan ortodonsi ini. Pergerakan ini merupakan hal yang mendasari perawatan ortodontik. Secara konseptual, meskipun sulit untuk memprediksi elastisitas berdasarkan komposisinya saja, elastisitas komposit yang sebenarnya tidak didominasi oleh salah satu dari dua material dalam komposit, baik pada komposit yang sangat keras, dentin, dan komposit yang sangat lunak di dinding pembuluh darah. Next. Sini poin keempat, yaitu tendon, ligamen, dan kartilago. A. Tendon dan ligamen. Ligamen dapat digambarkan sebagai jaringan ikat yang melekat dari tulang ke tulang, dan fungsinya adalah untuk menyatukan struktur. Ligamen menjadi struktur tetap stabil, namun ia meluas dari tulang ke tulang pada persendian dan memungkinkan gerakan tubuh yang sederhana dan kompleks. Sedangkan tendon adalah jaringan penghubung yang terbuat dari serat. Mereka melekat dari otot ke tulang. Mereka umumnya menempel otot ke tulang, misalnya bola mata. Tendon memiliki fungsi untuk memindahkan struktur dan tulang. Perbedaan antara tulang lawan, ligamen, dan tendon cedera mungkin ada fraktur lutut dan pergelangan kaki. Namun penyebab utama dari cedera ligamen adalah mendarat dengan canggung atau melintir, dan lain-lain. Gejala ligamen adalah rasa sakit yang tiba-tiba dan pembengkakan parah di daerah yang terkena. Mungkin ada ketidakstabilan sendi atau pasien tidak bisa berjalan atau berlari. Next. Kolagen adalah komponen dari ketiga campuran, serta hadir bersama dengan elastin di jaringan ikat yang mengelilingi pembuluh darah. Tendon dan ligamen hampir seluruhnya merupakan kolagen.
Tulang rawan adalah campuran kolagen, elastin, dan proteoglikan yang memiliki protein inti dengan karbohidrat glikosaminoglikan. Ketika tulang terkena larutan eta hidroksiapatit, suatu bentuk kalsium fosfat larut saat kalsium berikatan dengan eta. Pengangkatan lapisan mineral tulang tertentu akan mengubah modulus elastisitasnya secara non-fisiologis karena kekakuan tulang bergantung pada keberadaan hidroksiapatit. Pengangkatannya akan meninggalkan kolagen yang kuat dan fleksibel. Meskipun tidak mudah rusak, tidak akan mampu menahan beban, suatu kondisi yang terjadi pada osteoporosis. Next. B. Kartilago. Kartilago dapat digambarkan sebagai jaringan elastis yang harus atau bantalan seperti karet yang menutupi dan melindungi perbedaan antar tulang lawan, ligamen, dan tulang tendon dari ujung di sendi. Namun, kartilago adalah komponen struktural dari telinga, hidung, tulang rusuk, cakram antarverbal, tabung komponen tubuh lainnya juga memiliki tulang rawan. Kerusakan kartilago paling umum mempengaruhi lutut, pergelangan tangan, pergelangan kaki, bahu, dan lain-lain. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Arya Tama yang telah menyampaikan materinya. Kesimpulannya, biomaterial adalah semua materi sintetik yang digunakan untuk menggantikan atau memperbaiki fungsi jaringan tubuh berkelanjutan atau sekedar bersentuhan dengan jaringan tubuh. Kadangkala terbatas karena tidak meliputi seperti instrumen bedah atau dental. Salah satu sifat mekanik dari biomaterial yaitu kekuatan atau strength, kemampuan bahan untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan bahan menjadi patah. Kekuatan ini tergantung pada jenis pembeban. Kekuatan tarik akibat beban tarik, kekuatan geser akibat beban geser, kekuatan tekan akibat beban tekan, kekuatan torsi akibat beban torsi, dan kekuatan banding. Jaringan pembawa beban akan merespon perubahan panjangnya, menghasilkan respon stres atau tegangan. Elastisitas adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu material untuk kembali ke bentuk dan ukuran semulanya saat gaya eksternal atau gaya deformasi yang diterapkan padanya dihilangkan. Elastisitas berkaitan dengan tegangan dan regangan. Secara konseptual, meskipun sulit untuk memprediksi elastisitas berdasarkan komposisi saja, elastisitas komposit yang sebenarnya tidak didominasi oleh salah satu dari dua material dalam komposit. Alhamdulillah, presentasi kali ini telah berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Vita Meilani, SPD Magister Sains, dan kepada rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.